Hai Sidultuber, kalian ingat era penjelajahan samudera yang dilakukan Eropa atau The Age of Discovery yang berlangsung dari abad 15 hingga pertengahan abad 18? Nah, kali ini Sidul juga akan melakukan hal itu, yaitu mengajak kalian untuk menjelajahi samudera. Tak perlu menunggu waktu lama, mari mulai perjalanan kita. Kapal mulai melaju meninggalkan bibir pantai. Saat masuk wilayah samudera, terlihat samar-samar dua makhluk super besar yang sedang berhadapan. Ya, makhluk itu adalah Kraken dan Cthulhu. Mau menyaksikan pergulatan mereka? Kira-kira siapa ya pemenangnya? Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Dalam sebuah mitos, Cthulhu adalah monster yang tertidur di dasar Samudra Pasifik. Cthulhu pertama kali ditemukan dalam cerita pendek Howard Lovecraft The Call of Cthulhu pada tahun 1928. Secara penampilan, Cthulhu mirip dengan gurita, naga, dan manusia. Monster ini memiliki kepala dengan tentakel, tubuh humanoid yang ditutupi sisik, dan sepasang sayap yang belum sempurna. Cthulhu juga berlendir saat bergerak, dan tubuhnya berwarna hijau seperti agar-agar. Menurut para pelaut, Cthulhu bisa berkomunikasi dengan manusia melalui telepati, dan hebatnya dia mampu mempengaruhi pikiran manusia. Dalam cerita, mimpi Cthulhu membuat takut orang-orang yang melihatnya, dan terkadang membuat mereka gila. Makhluk besar berkepala gurita, namun berbadan manusia ini juga sempat diteliti oleh para peneliti. Hasilnya menyimpulkan bahwa para peneliti pernah mendengar suara aneh dari dalam lautan yang dianggap mirip seperti suara Cthulhu. Info tentang Cthulhu memang masih sangat terbatas guys. Sejauh ini masih hal itulah yang diketahui dari Cthulhu. Sekarang kita beralih pada Kraken. Kalian pasti sudah tak asing lagi dengan Kraken, karena Kraken memang identik dengan penguasa lautan. Kata Kraken sendiri berasal dari kata krak, dari bahasa Skandinavia, yang artinya merujuk kepada hewan yang tidak sehat atau sesuatu yang aneh. Begitu populernya makhluk ini, sampai-sampai ia sering disinggung di dalam film-film populer seperti Pirates of the Caribbean. Jika ada makhluk raksasa penguasa lautan, maka Krakenlah namanya. Sedangkan kalau menurut mitologi Skandinavia, Kraken adalah makhluk laut raksasa yang mengerikan. Panjangnya bisa mencapai 1 mil. Cerita-cerita umum menggambarkannya sebagai gurita yang sangat besar atau cumi-cumi yang menyerang kapal. Kraken pertama kali disebutkan dalam kisah Islandia abad ke-13 yang melibatkan dua monster laut lainnya, yaitu Hafgufa dan Lingberg. Sekitar tahun 1250, laporan lain tentang Kraken didokumentasikan dalam karya ilmiah di Norwegia. Dikatakan bahwa Kraken hanya ada dua karena tidak dapat bereproduksi dan akan membutuhkan begitu banyak makanan sehingga tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Laporan itu selanjutnya menggambarkan kebiasaan makan Kraken. Mereka mengklaim bahwa ia akan terjebak ikan di sekitarnya dengan meregangkan lehernya melalui sendawa atau melepaskan makanan dari mulutnya. Meskipun Kraken biasanya digambarkan sebagai gurita raksasa atau cumi-cumi yang mungkin merupakan dasar dari monster legendaris itu, tapi ada juga yang menggambarkan sebagai makhluk mirip kepiting yang diyakini menyebabkan pusaran air besar. Setelah mengetahui asal-usul Cthulhu dan Kraken, kita kembali lagi dengan duel mereka. Jika dilihat dari ukuran tubuhnya, dua makhluk ini memiliki ukuran yang sama-sama fantastis. Terlihat Kraken melilit tubuh Cthulhu dengan begitu kuat. Untuk saat ini Kraken menguasai pertarungan. Tapi tak lama, Cthulhu melawan dan mampu melawan Kraken dan melemparnya ke air. Dengan adanya pergulatan dahsyat ini, suasana laut semakin menyeramkan. Awan hitam dan petir yang menyambar menjadikan latar belakang pertarungan semakin mencekam. Dua monster laut itu mungkin melanjutkan pertarungannya di dalam laut.
Entah siapa pemenangnya. Tapi hal terakhir yang dapat kita lihat adalah Kraken memimpin pertarungan. Mungkin Cthulhu juga akan melanjutkan tidur panjangnya di dasar samudra. Lalu apa yang sekarang harus kita lakukan? Mungkin melanjutkan perjalanan adalah opsi satu-satunya yang bisa kita pilih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.